آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwan wa akhawat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Senantiasa kita memuji dan bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam. Karena kedua nikmat itulah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan ikhlas. Kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat ini. Kita bisa mengayunkan tangan kita. Tak lain dan tak bukan tujuan kita datang ke rumah Allah adalah untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat tersebut, dengan meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita, senantiasa menjalankan ibadah yang Allah perintahkan dan menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan seluruh kaum muslimin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa menjunjung tinggi, melaksanakan dan berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disampaikan tadi, at-targhib wa tarhib, ya. Dan kita sudah pernah sampaikan buku yang kita pakai, ya. Buku yang kita pakai. Dan malam ini kita sudah masuk pada hadis yang ke-6. Silahkan dilihat bukunya. Tidak ada yang bawa buku hadisnya. Hadis yang ke-6. Siapa yang hafal hadisnya? Ada yang hafal tentang Qiyamu Ramadan? Siapa yang hafal hadisnya? Enggak ada hadis yang ke-6. Hah? Siapa? Coba angkat tangan yang hafal hadisnya. Fadhal. Anta? Fadhal ya? Fadhal. Ya, labas. Fadhal. Ya, wasil. Baik. Hadis ini sesuai dengan munasabah, ya. Yang sekarang ini kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Ya. Hadis yang dibacakan tadi, hadisnya adalah tentang keutamaan sholat malam di bulan suci Ramadan. Keutamaan sholat malam di bulan suci Ramadan dengan ikhlas, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Hadisnya adalah muttafaqun alaihi. Kita sudah sebutkan makna daripada muttafaqun alaihi, ya. Itu hadis yang disepakati kesahihannya, kebenarannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. Penjelasan dari hadis ini yang pertama adalah antum bisa temukan hadis ini sebagaimana kita sebutkan tadi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau antum buka di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, maka antum bisa mendapatkan pembahasan tersebut atau hadis tersebut di dalam Kitabul Iman. Di dalam Kitabul Iman, bab melaksanakan puasa Ramadan karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bagian dari iman. Jadi melaksanakan puasa Ramadan karena mencari ridha Allah itu adalah bagian daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa juga antum temukan hadis tersebut di dalam Kitabus Siyam.
Ya, pada bab barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala. Pada bab barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala. Antum juga bisa temukan dalam kitab tersebut Kitabus Shalah atau Kitabus Shalat Tarawih. Kitab Salat Tarawih. Ya, pada babnya keutamaan orang yang menegakkan Ramadan. Itu pada kitab Sahih Al-Bukhari. Kemudian antum bisa temukan di dalam kitab Sahih Muslim pada Kitabus Shalah lil Musafir, yaitu bab anjuran untuk salat tarawih. Anjuran untuk salat tarawih. Ikhwani wa akhwat rahimani wa rahimakumullah taala. Dalam hadis tadi kita sebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan." Yang artinya apa? Barang siapa yang mendirikan salat di malam suci Ramadan. Qama di sini adalah qiyamul lail. Qama di sini artinya apa? Qiyamul lail. Artinya barang siapa yang mendirikan salat di bulan suci Ramadan atau di malam bulan suci Ramadan, imanan wa ihtisaban, ini syarat. Ini syarat. Dengan penuh keimanan dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosanya atau diampuni dosanya ma taqaddama. Apa artinya ma taqaddama? Yang telah lampau, min dzambihi, dosa-dosanya. Kalau antum perhatikan kata man di sini bukan istifham ya. Apa itu? Man ismu apa? Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man di sini man apa? Man asy-syarti, ismu syarti. Alas man adalah ismu syarti. Ya. Yang dimana ismu syarti itu adalah menjazamkan dua fi'il setelahnya. Wadih? Dia menjazamkan dua fi'il setelahnya. Dalam hal ini fi'ilnya adalah qama dengan apa? Ghufirah. Alas? Qama dengan ghufirah. Maka qama di sini sebut apa? Fi'lu syarti. Kemudian fi'il yang kedua apa namanya? Jawabus syarti. Yang mana itu? Ghufirah. Taib. Maka jawaban itu antum akan dapatkan kalau antum melakukan fi'il tersebut. Wadih? Dari segi lugawi antum bisa memahami makna daripada hadis tersebut. Man qama Ramadan, barang siapa yang menegakkan salat di malam suci Ramadan dengan penuh keimanan, mencari ridha Allah, balasannya apa? Diampuni dosa-dosanya yang lalu. Kapan dosa-dosanya yang lalu diampuni? Kalau fi'lu syartinya dilakukan. Alas? Jawabus syarti itu balasannya akan kita dapatkan kalau fi'lu syartinya dilakukan. Yang mana fi'lu syartinya? Salat malam. Kemudian ada syarat di sana. Apa syaratnya? Yang bisa mendapatkan maghfirah tersebut ada dua syarat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Imanan wa ihtisaban. Imanan wa ihtisaban. Taib. Berarti orang yang mendapatkan ganjaran tersebut diampuni dosa-dosanya yang lalu kalau dia melakukan dua syarat tersebut. Syarat yang pertama adalah penuh keimanan kepada Allah. Dan syarat kedua adalah ihtisaban. Apa artinya ihtisaban? Mengharap ridha Allah, ikhlas karena Allah. Kalau tidak memenuhi syarat ini, yang dua tersebut, maka dia tidak berhak mendapatkan jawabus syarti. Apa itu jawabus syartinya? Maghfirah dari Allah. Ada yang melakukan salat qiyamul lail di malam bulan suci Ramadan yang penuh dengan barakah tersebut, namun dia tidak memenuhi dua syarat tersebut. Apakah termasuk orang yang mendapatkan ampunan? Termasuk atau tidak? Siapa yang bisa jawab? Dia
mendirikan salat malam di bulan suci Ramadan, namun dia tidak melakukan kedua syarat ini, atau satu saja dari syarat tersebut dia tidak penuhi, imanan wa ihtisaban tersebut, apakah dia berhak mendapatkan maghfirah tersebut? Berhak atau tidak? Mana suaranya? Berhak atau tidak antum? Tidak. Tidak berhak. Karena Rasulullah memberikan syarat. Syaratnya adalah Anda akan mendapatkan maghfirah dari Allah kalau Anda melakukan dua syarat tersebut. Apa itu? Imanan wa ihtisaban. Anda beriman dulu kepada Allah. Maka manakala ada orang yang melakukan sholat sepanjang malam, puasa sepanjang tahun bahkan, tapi puasa sepanjang tahun itu memang dilarang oleh Rasulullah. Puasa Ramadan lah, dia melakukan puasa Ramadan, tapi tidak ada keimanan di dalam hatinya kepada Allah, diampuni dosanya. Jangankan dosanya yang akan diampuni, pahala pun tidak ada. Jelas ya? Jadi harus memenuhi syarat tersebut. Kita menghafal rukun iman nih ikhwan. Iman kepada Allah, al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal imani bil qadri khairihi wa syarrihi. Satu keimanan itu antum tidak beriman kepadanya, maka ibadah yang kita lakukan itu sia-sia dan tidak mendapatkan apa? Pahala dari Allah. Jadi harus ada keimanan. Mungkin ada yang setiap hari bersedekah di luar sana, tapi bersyahadat pun dia tidak pernah diterima pahala sedekahnya. Ada pahalanya? Nggak ada pahalanya. Setiap hari bersedekah, habis hartanya dia sedekahkan, tapi nggak ada sama sekali keimanan di dalam hatinya kepada Allah. Tidak beriman kepada kitab Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, tidak beriman kepada malaikat Allah. Diterima? Tidak diterima ikhwan. Maka yang paling penting adalah keimanan. Maka Rasulullah tekankan dalam hadis ini, Anda mendirikan sholat di malam bulan suci Ramadan yang mulia penuh dengan barokah tersebut harus dengan keimanan. Harus dengan keimanan kepada Allah. Kemudian yang kedua apa? Wahtisaban. Apa itu wahtisaban? Ya? Apa? Mengharap ridho Allah. Hanya mengharapkan ridho dari Allah. Balasan dari Allah. Dia tidak membutuhkan balasan dari orang lain, dipuji atau tidak terserah. Disenangi oleh orang atau tidak, itu terserah. Yang dia harapkan, dia melakukan ibadah sholat malam di bulan suci Ramadan tersebut, dan seluruh ibadahnya semata-mata hanya satu yang dia minta. Apa itu? Ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan ridho dari Allah. Jadi ada dua syarat. Dan syarat kedua ini yang disebut dengan ikhlas. Kalau ada yang melakukan puasa atau ia melakukan sholat di malam suci Ramadan, niatnya semata-mata hanya ingin dipuji oleh orang lain, dia merugi dari dua hal. Tidak ada keberuntungan untuknya. Bahkan dia merugi dari dua hal. Yang pertama, dia capek melakukannya dan orang lain belum tentu memujinya. Paham ya? Ada orang yang melakukan ibadah puasa, qiyamul lail, tapi tujuan utamanya hanya satu, mencari pujian dari orang lain. Ingin disebut-sebut namanya di luar sana. Saya katakan dia rugi dari dua hal. Yang pertama adalah rugi karena capek melakukan amalan tersebut dan orang lain belum tentu memujinya. Kerugian yang pertama dipastikan tidak mendapatkan pahala dari Allah, apalagi ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jauh-jauh hari Tuhan perbaiki niatnya. Bulan suci Ramadan mungkin tidak sampai 1 bulan ya. Tidak sampai 1 bulan kita akan menghadapi bulan yang penuh barakah tersebut yang dinanti-nantikan. Para sahabat itu
Itu bahkan 6 bulan sebelum masuknya bulan suci Ramadan mereka sudah menantikan bulan tersebut. Kalau orang-orang sekarang ini besok Ramadan baru kaget, ternyata besok Ramadan. Kenapa? Karena tidak pernah menantikan, waliyadzubillah. Tidak pernah ada harapan bertemu kembali bulan suci Ramadan tersebut. Tidak pernah dia pikirkan. Makanya kaget, tiba-tiba besok bulan suci Ramadan. Mengharapkan ibadah itu kita lakukan itu juga adalah bagian daripada keimanan kepada Allah. Antum menantikan suatu ibadah yang penuh dengan kemuliaan tersebut bisa antum lakukan dengan sempurna. Itu sudah bagian daripada keimanan sebelum antum melakukan puasa itu. Maka tadi kita katakan apa? Baru dikatakan seseorang itu mendapatkan maghfirah dari Allah, ampunan dari dosa-dosanya yang lalu yang ia kerjakan ketika ia melakukan ibadah sholat malam di bulan suci Ramadan itu kalau memenuhi 2 syarat. Yang pertama adalah mengimani bahwa kewajiban puasa tersebut itu datangnya dari Allah, Allah yang mewajibkan. Yang kedua, apa? Bahwa qiyamul lail itu adalah merupakan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, hanya dia peruntukkan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar dan Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar dan Imam An-Nawawi rahimahumullah ta'ala mengatakan tentang kalimat al-iman dan ihtisab. Al-iman wal ihtisab. Beliau mengatakan al-muradu bil iman, yang dimaksud daripada al-iman pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah al-i'tiqadu bi faridati saumihi, yaitu adanya keyakinan di dalam hati bahwa Allah yang mewajibkan puasa tersebut. Allah yang mewajibkan puasa tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablihim la'allakum tattaqun. Keyakinan bahwa Allah yang mewajibkan puasa tersebut. Yang kedua adalah al-ihtisab. Maksudnya adalah talabus sawabi minallah. Hanya mengharapkan pahala dari Allah. Dia tidak membutuhkan pujian dari orang lain. Kalau antum melakukan suatu kebaikan, tidak usah tunggu. Sering saya sampaikan seperti ini ya. Kalau antum mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ridho dari Allah, supaya amalan yang antum lakukan itu mendapatkan ridho dari Allah dan cinta Allah atas apa yang kita kerjakan itu, maka pasti orang-orang akan memuji antum tanpa harus mencari pujian dari mereka. Kalau orang beriman pasti akan memuji kesolehan seseorang. Sebaliknya hanya orang yang tidak beriman yang tidak memuji kesolehan seseorang. Jadi kalau ada orang yang berbuat kesolehan kemudian ada orang lain yang mencelah, tidak memujinya, maka pertanda orang tersebut adalah bukan orang yang beriman. Ya. Nah, la yaqsudu ru'yatan nas, dia tidak menginginkan pandangan dari orang lain. Yang dia inginkan adalah pandangan Allah. Wa ghaira dzalika, atau selain daripada itu, mimma yuhaliful ikhlas, dari hal-hal yang bisa bertentangan daripada keikhlasan. Jadi seseorang itu melakukan ibadah tersebut hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan dirinya dari hal-hal yang mempengaruhi keikhlasannya kepada Allah. Ya, menghindari dari segala sesuatu yang mempengaruhi dan merusak keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Hafiz Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, Ibnul Jauzi mengatakan seperti ini. Imanan wa ihtisaban maksudnya adalah tasdiqan bil ma'budil amiri lahu, yaitu membenarkan zat yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan perintah kepadanya. Artinya apa?
bahwa ibadah yang disebutkan oleh Rasulullah yaitu qiyamul lail fi Ramadan itu adalah benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kepada kita. Itu maksud daripada al-iman. Wa ilman bi fadilatil qiyami wa wujubis siyam, dan keyakinan keutamaan qiyamul lail dengan kewajiban berpuasa Ramadan. Adanya keyakinan fadilah daripada salat malam dan fadilah daripada kewajiban puasa Ramadan. Wa khaufan min iqabi tarkihi, dan sangat takut dari hukuman meninggalkan ibadah tersebut. Puasa, ya. Meninggalkan puasa Ramadan ada hukumannya atau tidak ada? Seluruh kewajiban kalau kita tinggalkan itu ada hukumannya. Ada hukumannya. Wa muhtasiban bijazili ajrihi, yaitu hanya berharap pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada iman wa ihtisaban yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnul Jauzi rahimahumullahu taala. Wa hadhihi sifatul mu'min, dan ini adalah sifatnya seorang mukmin. Ikhwani wa akhawat rahimani wa rahimakumullahu taala. Apa hukum salat malam? Hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Sunnah yang ditekankan, ya. Sunnah muakkadah. Nah, adalah merupakan ibadah. Salat malam itu adalah merupakan ibadah yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang sering melakukan salat malam itu jauh lebih dekat dirinya kepada Allah dibandingkan orang yang jarang bahkan tidak pernah melakukan salat malam. Dan orang itu akan merasakan dekatnya kepada Allah. Itu sangat jauh berbeda, ikhwan, ketika antum salat di siang hari dengan salat yang dilakukan sendirian di malam hari. Mungkin salat sunat yang dilakukan di siang hari salat duha, ya. Antum bandingkan salat duha, kedua-duanya mulia, tapi coba antum bandingkan antara salat duha dengan salat yang dikerjakan di malam hari, salat malam, qiyamul lail, sepertiga malam, tidak ada yang melihat kita, sendirian bermunajat. Antum rasakan nikmatnya itu, ikhwan. Dan antum merasakan ada rasa senang ketika antum bangun di pagi hari. Ada itu, sejuk. Dan itu adalah buah daripada apa? Salat malam yang kita kerjakan. Pernah enggak antum sudah rasakan nikmatnya melakukan ibadah, ikhwan? Antum salat nikmat rasanya, ya. Puasa nikmat rasanya. Salat qiyamul lail, coba antum, ya, yang jarang melakukannya, coba di asrama atau di luar di rumah antum lakukan. Salat sebentar malam sendirian, walaupun 2 rakaat. Kalau bisa ditambah lagi 4 rakaat, semampunya. Tidak ada paksaan. Minimal sholat malam itu 2 rakaat ditambah 1 witir. Antum akan rasakan ada tambahan keimanan. Antum akan rasakan lezatnya iman di situ. Lezatnya melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini ada targhib. Apa itu targhib? Motivasi untuk beramal soleh. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ikhwan, perhatikan ada banyak faedah, fadilah-fadilah yang bisa kita ambil dalam hadis tersebut. Ya. Dan kalau kita mau ambil, itu banyak sekali faedah, fadilah di dalam hadis tersebut. Kita mungkin hanya bisa menyebutkan beberapa, mungkin tidak sampai 10. Yang pertama adalah melaksanakan qiyamul lail, khususnya di bulan suci Ramadan, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang melakukannya akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Antum pernah enggak melakukan dosa?
Tidak pernah? Setiap hari. Setiap hari, ikhwan. Kalau antum merasakan ada saja dosa yang kita lakukan setiap hari, itu pasti antum akan senantiasa melakukan perbaikan. Tapi kalau antum sudah bangga bahkan mengatakan bahwa tidak ada lagi dosa yang saya lakukan setiap hari, antum perlu bertobat lagi kepada Allah. Gak bisa lepas kita dari dosa. Keluar dari masjid, pandangan sudah jauh, itu sudah ada dosa sekecil apapun. Ya. Apalagi hati. Hati ini tidak nampak dan tidak dilihat oleh orang lain. Dia melalui pikiran. Itu banyak dosa yang kita lakukan. Makanya kata Rasulullah SAW apa? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah anda dimanapun, dalam kondisi apapun, kapanpun anda berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan. Anda melakukan dosa, lakukan ibadah setelah itu. Jangan sekarang melakukan dosa, sebentar dosa lagi, 1 jam kemudian dosa lagi, setiap hari dosa. Tapi kalau antum sadari melakukan dosa, kembali lakukan ibadah setelahnya. Mudah-mudahan ibadah yang antum lakukan itu bisa menghapuskan dosa yang kita lakukan sebelumnya. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu mampu menghapus dosa, ikhwan. Mampu menghapus dosa-dosa kita, menggugurkan dosa-dosa kita. Antum tahu nggak siapa yang wudhu sebelum masuk di masjid? Semuanya berwudhu. Sahih? Siapa yang berjalan dari rumahnya, dari asrama ke masjid? Semuanya berjalan. Ya, ada yang tinggal di sini. Semuanya melangkahkan kakinya. Disebutkan oleh Rasulullah bahwa setiap langkah kita datang ke masjid, ada kiri, ada kanan. Langkah yang pertama diangkat derajat kita, langkah yang kedua kita diampuni dosa-dosanya. Berarti kalau 100 langkah dari rumah antum ke masjid, 50 antum diangkat derajatnya, 50 yang lain dosa diampuni. Antum berwudu, setiap anggota wudu yang antum basuh dengan air wudu tersebut itu menggugurkan dosa yang dilakukan oleh bagian tubuh yang dibasuh tersebut. Maka anggota tubuh yang kita basah ketika kita berwudu yang mana? Hampir semuanya adalah yang melakukan dosa. Tangan. Antum yakin tangan antum tidak melakukan dosa? Kemudian masuk ke mulut. Mulut ini tidak pernah melakukan dosa. Lisan masuk ke hidung, menghirup hal-hal yang aneh yang tidak sepantasnya harus antum hirup misalnya. Kemudian wajah, ya, apalagi telinga. Terakhir apa? Kaki. Anggota tubuh yang kita basuh tersebut itu semuanya adalah hampir setiap hari mungkin melakukan dosa. Kemudian kita berwudu, setiap tetesan air itu, insya Allah itu bisa menggugurkan dosa kita. Makanya kata Nabi apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan, tamhuha, niscaya kebaikan itu menghapus dan menggugurkan dosa yang kita lakukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan perlakukanlah manusia dengan akhlak dan budi pekerti yang baik. Di qiyam Ramadan ini adalah menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan yang berlalu. Banyak dosa yang kita lakukan. Ya, ada dosa besar, ada dosa kecil. Bisa nggak terhapus semuanya itu? Semuanya bisa terhapus, ikhwan. Bagaimana cara menghapusnya dosa besar? Anda bertobat kepada Allah, kita bertobat kepada Allah, beristighfar, menyadari kesalahan kita, melakukan ibadah, kita tingkatkan ibadah yang selama ini sangat rendah, kemudian kita meninggalkan maksiat tersebut. Mudah-mudahan Allah terima doa tobat kita. Antum pernah mendengar seorang yang pernah membunuh 100 orang, 99 dikisahkan. Kemudian dia bertanya kepada seorang rahib, apakah masih diampuni dosa saya?
karena saya telah membunuh 99 orang. Kemudian dia mengatakan, tidak, terlalu banyak dan besar dosamu, sehingga dibunuh sehingga dapat 100. Kemudian bertanya kepada seorang yang soleh, al-alim, kemudian al-amil, orang yang berilmu dan juga beramal soleh. Ditanyakan kepadanya dan mengatakan, Allah akan mengampuni dosamu. Dalam kisah itu disebutkan bahwa seseorang tersebut yang telah membunuh 100 orang itu, ya, dimasukkan ke surga atau dimasukkan ke neraka? Dimasukkan ke surga. Amalan apa yang telah ia lakukan? Amalan apa? Apakah dia sholat, puasa, zakat, haji? Apa? Satu amalan yang sangat agung yang dilakukan, yaitu bertobat kepada Allah. Dosa-dosanya yang lalu diampuni sehingga ia meninggal dan dimasukkan ke dalam surga. Tobat. Amalan yang kecil itu juga mampu menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Baik, ikhwani wa akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilah yang kedua adalah menjadi penyebab seseorang itu masuk ke surga. Qiyamul lail menjadi penyebab seseorang itu mendapatkan surga Allah, karena dia adalah sifatnya orang yang bertakwa, dan Allah janjikan bagi orang yang bertakwa mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan dari sisi Allah berupa surga yang penuh dengan kenikmatan. Kenapa? Karena Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah cinta kepada orang yang bertakwa. Nah, karena seseorang kalau sudah dikatakan oleh Rasulullah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya yang lalu diampuni. Kalau seseorang itu diampuni dosanya, kemudian ia meninggal dunia, otomatis dia mendapatkan apa? Berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Berada di taman-taman surga dan mata air. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka telah mengambil apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Karena mereka semenjak di dunia adalah orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka di dunia sedikit tidur di malam hari. Orang yang melakukan ibadah salat malam itu akan lebih ringan melakukan ibadah-ibadah yang lain. Siapa di antara antum yang merasa ringan melakukan salat malam? Kalau salat malam antum sudah merasa ringan, maka ibadah yang lain itu akan lebih ringan antum kerjakan. Karena sesungguhnya melakukan salat malam, bangun di malam hari, tatkala seseorang lagi nyenyak tidur, enak-enak tidur, lagi capek di siang harinya, bekerja sepanjang hari, lalu tidur di malam harinya. Kemudian antum sempatkan waktu sedikit saja untuk bangun. Di antara yang lainnya mungkin tidur terlelap. Sulit enggak itu? Sulit. Tapi antum sempatkan bisa melakukan hal itu. Kalau antum mampu melakukan hal yang sulit dikerjakan oleh orang lain, insya Allah pekerjaan amalan ibadah yang lain itu akan lebih mudah antum kerjakan. Ya. Salat.